ada seorang yang ahli mabuk, bahkan dalam tanda kutip orangnya sangat jauh dari agama sahabat, tapi barokah salawat orang ini dikisahkan di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul ini sahabat ya, beliau ini mendapat makom yang sangat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apakah kisahnya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Sebelumnya kami informasikan bahwasanya untuk konsultasi mengenai riyadhah atau amalan-amalan khusus, silahkan klik link di bio profil kami. Jangan WA ke nomor WA yang ada di bio profil sahabat. Kenapa? Karena nomor itu adalah nomor admin khusus pendaftaran haji, umroh, atau kemitraan mengenai travel umroh sahabat. Jadi jangan sampai salah WA ya. Baik, disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul ini sahabatnya, karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Qala ba'dhu sufiyah kana li jarud musrifun ala nafsihi. Berkata sebagian ahli sufi, maksudnya para ulama di sini sahabatnya, bahwasanya ahli sufi ini mempunyai tetangga yang musrifun, yang suka berfoya-foya sahabat, dalam artian tidak beribadah. Kemudian suatu hari ahli sufi ini sahabat, ulama ini itu bertemu dengannya dalam keadaan mabuk. Wa kuntu a'dhahu falam yakbal. Kemudian ahli sufi ini itu menegurnya, namun orang yang mabuk tadi, orang yang ahli berfoya-foya tadi itu tidak terima sahabat. Kemudian juga wa amartuhu bitaubah falam yaf'al. Kata ahli sufi ini, saya juga memerintahkannya untuk bertaubat, tapi orang tersebut tidak mengerjakannya. Falamma mata, kemudian orang itu meninggal. Ra'aituhu fil manam, saya melihat di dalam mimpinya, wa huwa arfa'u maqamun, bahwasanya orang yang pemabuk tadi sahabat telah mendapat makom yang tinggi di sisi Allah. Wa alaihi hillatun khudara'i min hilalil jannah, dan pemabuk tadi itu sahabat di surga mendapat pakaian yang mulia di surga sahabat. Maksudnya di sini adalah libasul a'zaz wal akram. Dia mendapat pakaian kemuliaan dan keagungan di surga, bukan pakaian ahli surga seperti biasa sahabat. Faqultu lahu, kemudian saya berkata kepadanya, maksudnya syekh ini, ahli sufi ini berkata kepada pemabuk tadi sahabat, bimanil tahadihi, dengan apakah engkau mendapat semua ini, mendapat makom yang tinggi, pakaian yang agung? Qala, berkatalah pemabuk tadi sahabat, hadartu yauman majlisad dzikri, suatu hari, kata ahli pemabuk ini, saya menghadiri sebuah majelis zikir. Fasami'tul alim yaqul, maka saya mendengar seorang yang alim, seorang yang berilmu itu berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, kemudian mengeraskan suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang yang membaca sholawat dengan mengeraskan suaranya tadi itu surga baginya. Nah, kemudian sahabat pemabuk ini melanjutkan ceritanya di dalam mimpinya syekh ini sahabat. Tsumma rafa'al alim sautuhu, kemudian orang yang alim tadi setelah membaca hadis yang baru disampaikan barusan, kemudian membaca sholawat dengan mengeraskan suaranya. Tsumma rafa'al alim sautuhu bis sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang alim tadi setelah menerangkan kepada jemaahnya itu membaca sholawat dengan mengeraskan suaranya sahabat. Wa rafa'tu sauti. Nah, setelah itu, setelah si alim tadi mengeraskan suaranya, membaca sholawat dengan keras, maka kata pemabuk ini, kemudian saya juga mengeraskan suara saya. Wa rafa'al qaumu aswatahum. Begitu juga dengan jemaahnya tadi, berbareng-bareng atau bersamaan mengeraskan suaranya dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka faghfara lana jami'an fi dzalikal yaum, maka kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang hadir di majelis zikir pada waktu itu. Fakana nasibi minal maghfirati war rahmati an najad ala bihadhihi ni'mah.
Karena itulah kemudian nasib saya itu mendapat pengampunan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, dan mendapat nikmat berupa surga dan makom yang tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu dahsyatnya sholawat kepada Rasulullah, walaupun hanya 1 kali padahal sahabatnya, tapi karena berbarengan dengan ridhonya Allah, berbarengan dengan kekhusyuan yang luar biasa mungkin sahabatnya, karena memang hadir di majelis dzikir. Alhamdulillah, ternyata bahkan yang ahli pemabuk ini sahabat diangkat derajatnya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Apalagi misalkan alhamdulillah kita misalkan yang senantiasa menjaga dari maksiat, kemudian senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah Allah menjanjikan kenikmatan yang luar biasa bagi kita semua nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, inilah sahabatnya sharing saya pada kesempatan kali ini, di mana kisah ini kita ambil dari kitab-kitab klasik, yaitu tepatnya dari Syarah Tanqihul Qaul karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya kepada Al-Faqir pribadi dan umumnya kepada sahabat Gus El Official semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.